ఏం యాదయ్య, సామానంతా వచ్చేసింది కదా? Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Misterius. Film India berbahasa Telugu yang dirilis pada Desember 2025. Di mana film ini menceritakan tentang investigasi polisi terhadap kasus hilangnya seorang polisi secara misterius saat menyelidiki sebuah kasus. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang arsitek perempuan yang datang mengontrol pekerjaan tukang di rumah yang sedang dibangun olehnya. Akan tetapi ketika ia menaiki tangga, ia justru terpeleset yang menyebabkan ia pun terjatuh dari tangga hingga kepalanya terbentur tembok dan lantai, yang akhirnya membuat sang arsitek pun tewas di rumah barunya tersebut. Setelah itu beberapa tahun kemudian diperlihatkan berita terkini yang memberitakan tentang seorang subinspektur bernama Ramki dari kantor polisi Kondapur telah menghilang selama 15 hari. Dan hingga saat ini belum ada kabar apapun tentang keberadaannya. Karena kasus ini mendapat perhatian khusus, seorang asisten komisaris polisi bernama Anan ditugaskan untuk menyelidikinya. Please leave us. Thank you. Saat Anan tiba di kantor polisi Kondapur, ia pun menanyakan kepada semua petugas di kantor kapan terakhir kali mereka melihat Ramki. Inspektur bernama Rangganat menjelaskan bahwa Ramki biasanya mengambil cuti selama seminggu setiap 2 atau 3 bulan sekali. Karena itulah mereka awalnya tidak merasa curiga. Rangganat pun mengatakan kalau dia sudah menelpon Ramki setelah 1 minggu, tetapi panggilannya diputus. Setelah itu ponsel Ramki juga sudah tidak aktif. Mendengar itu, Anan pun menyalahkan mereka karena mereka tidak segera menyelidiki. Setelah mengetahui Ramki tidak datang ke kantor setelah 1 minggu cuti dan ponselnya tidak aktif. Setelah itu, Anan bersama timnya pergi ke rumah Ramki untuk melakukan pemeriksaan. Namun mereka tidak menemukan petunjuk apapun di sana. Sementara ibu Ramki terlihat sangat terpukul karena putranya belum ditemukan. Setelah diminta untuk memeriksa seluruh riwayat panggilan dari nomor Ramki, asisten Anan bernama Nikita kemudian membawa hasil pemeriksaannya kepada Anan. Anan lalu memintanya menghubungi nomor terakhir yang tercatat dalam riwayat panggilan Ramki. Setelah itu, Sin pun kembali ke beberapa waktu sebelum Ramki menghilang, di mana memperlihatkan orang terakhir yang dihubungi Ramki dan diajak bertemu bernama Ramna. Ramki kemudian memberitahukan Ramna jika ia membutuhkan sebuah pistol rakitan. Ramki pun meminta Ramna untuk membelinya melalui teman Ramna bernama Puran yang menjual senjata. Ramna bertanya untuk apa pistol tersebut, tetapi Ramki tidak memberikan alasan apapun. Malam itu juga Ramki pergi bersama Ramna ke tempat Puran untuk membeli pistol tersebut. Saat bertemu, Puran tidak mengetahui kalau Ramki sebenarnya adalah seorang polisi. Hingga akhirnya Ramki mendapatkan pistol dari Puran dengan jaminan Ramna. Setelah kejadian masa lalu tersebut, cerita kembali ke kantor polisi, di mana Ramna dan Puran kini diinterogasi di kantor, dan Ramna pun memberitahukan tentang terakhir ia bertemu Ramki, yaitu pada malam pembelian pistol dari Puran.
Anan kemudian bertanya, bagaimana Ramna bisa mengenal Ramki? Ramna pun menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah meminjamkan uang kepada orang lain. Namun terkadang orang yang meminjam uang tersebut tidak mengembalikannya. Suatu hari, setelah mengalami masalah seperti itu, Ramna membuat laporan polisi. Dan saat itulah ia bertemu Ramki. Ramki akhirnya membantu Ramna mendapatkan kembali uangnya. Dan setelah itu Ramki terus membantu Ramna menagih utang dari orang-orang yang tidak membayar. Dan sebagai imbalannya, Ramki juga menerima sejumlah uang dari Ramna. Anan kemudian bertanya apakah Ramna pernah bertemu Ramki lagi setelah membeli pistol tersebut. Ramna menjawab bahwa sejak hari pembelian pistol itu, ia tidak pernah lagi bertemu Ramki. Setelah mendengar pengakuan Ramna, Anan lalu kembali memerintahkan Nikita untuk menghubungi nomor yang sering dihubungi Ramki. Setelah ditelepon, panggilan tersebut dijawab oleh seorang wanita. Nikita memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor polisi Kondapur dan mengatakan bahwa mereka perlu menanyainya terkait sebuah kasus. Dan setelah itu, Anan dan Nikita mendatangi rumah wanita tersebut. Di dekat gerbang, mereka melihat ada sebuah kamera CCTV yang terpasang. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan wanita tersebut yang bernama Silpa. Saat mengobrol, Anan langsung bertanya, apakah Silpa mengenal Ramki, subinspektur dari kantor polisi Kondapur? Silpa mengatakan kalau Ramki adalah teman kuliahnya karena mereka dulu berkuliah di kampus yang sama. Dan mereka masih berteman baik. Anan lalu memberitahukan bahwa Ramki telah menghilang selama 15 hari dan Ramki sempat menelpon Silpa sebelum ponselnya dimatikan. Mendengar itu, Silpa pun terkejut karena ia baru mengetahui Ramki menghilang. Dan Silpa pun mengatakan mungkin itulah alasan Ramki tidak menjawab teleponnya. Silpa mengatakan jika terakhir kali Ramki berbicara dengannya, yaitu ketika Ramki mengatakan ingin membangun sebuah rumah kecil. Dan Ramki meminta Silpa untuk meminta suaminya membuatkan sebuah desain karena suaminya bekerja sebagai arsitek. Mendengar itu, Anan pun bertanya di mana suami Silpa. Silpa memberitahukan kalau suaminya sedang pergi ke Goa untuk urusan pekerjaan kantor. Anan kemudian meminta Silpa untuk bekerja sama dengan polisi sampai kasus ini selesai. Setelah itu, Anan dan Nikita pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun saat mereka keluar, terlihat wajah Silpa seperti menyembunyikan sesuatu. Lalu, ketika tidak lama tiba di kantor, mereka tiba-tiba mendapat berita yang mengejutkan. Di mana berita di TV menyebutkan bahwa suami Silpa bernama Virat, seorang arsitek terkenal, mengalami kecelakaan di Goa bersama istrinya atau Silpa. Namun kondisi mereka dikabarkan tidak mengalami cedera serius. Melihat berita tersebut, Anan dan Nikita pun terkejut. Karena mereka baru saja berbicara dengan Silpa di rumahnya. Lalu, bagaimana caranya Silpa tiba-tiba berada di Goa bersama suaminya dan mengalami kecelakaan? Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Anan dan Nikita pun segera kembali ke rumah Silpa. Akan tetapi ketika mereka tiba, penjaga rumah bernama Lingga yang membukakan gerbang dan dengan panik memberitahukan jika majikannya mengalami kecelakaan di Goa. Kemudian saat Anan meminta Lingga memanggil Silpa yang tadi mereka temui, Lingga justru memberitahukan jika kedua majikannya pergi ke Goa dari 15 hari yang lalu. Tidak ada siapapun di dalam rumah dan rumah pun terkunci. Mendengar yang dikatakan Lingga, Anan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Silpa. Anan tidak memberitahukan tentang ia yang bertemu Silpa sebelumnya kepada Lingga.
Namun ia hanya meminta Lingga untuk tetap berada di sini dan tidak pergi kemanapun sampai majikannya pulang. Setelah itu, kita pun diperlihatkan suami Silpa bernama Virat yang sedang membayar tagihan di rumah sakit. Di saat yang sama, Lingga menelponnya dan menceritakan tentang polisi yang datang ke rumah mencari Silpa. Di kantor, Anan pun memeriksa rekaman CCTV di depan rumah Silpa, di mana terlihat 15 hari sebelumnya, Ramki berdiri di depan gerbang rumah Silpa dengan membawa pistol yang dibeli dari Puran di saku celananya. Melihat itu, Anan pun menduga ada target yang ingin ditembak Ramki, entah itu Silpa atau Virat. Setelah Ramki masuk ke dalam, kamera CCTV pun mati. Petugas memberitahukan bahwa kamera tidak merekam selama sekitar 1,5 jam. Lalu setelah rekaman kembali aktif, terlihat suami Silpa tiba di rumah. Melihat itu, Anan kemudian mengatakan bahwa mereka harus mencari tahu apakah Ramki keluar dari rumah selama jeda 1,5 jam tersebut atau masih berada di dalam ketika Virat tiba di rumah. Yes, sir. Viratki call try చేయి. Okay. Sementara di tempat lain terlihat Silpa sedang dirawat di rumah sakit Goa pasca kecelakaan. Tidak lama setelahnya, Anan menelpon Virat, di mana Anan memberitahukan bahwa mereka mencurigai Silpa dan Virat terkait dengan kasus hilangnya Ramki. Mendengar itu, Virat dan Silpa pun tampak panik. Auna. Mari. Akan tetapi hari itu juga, pengacara Virat mendatangi Anan dengan memberikan surat jaminan bagi Virat dan Silpa untuk dibebaskan dari penahanan pemeriksaan dalam kasus ini hingga ditemukan bukti. Hal tersebut justru membuat Anan semakin yakin kalau Virat dan Silpa memang terlibat dalam kasus hilangnya Ramki, karena mereka sudah menyiapkan antisipasi setelah hilangnya Ramki. Ditambah Ramki juga tidak pernah terlihat keluar dari rumah mereka setelah kamera CCTV kembali hidup. Dan untuk mengetahui apa yang terjadi malam itu, Anan pun memerintahkan Nikita untuk membawa penjaga rumah Virat ke kantor polisi. Esoknya, saat Silpa dan Virat tiba di rumah, saat itulah mereka pun mengetahui bahwa Lingga telah dibawa ke kantor polisi. Sementara di kantor, Lingga pun dibuat takut oleh Rangganat sebelum Lingga diminta untuk memberitahukan apa yang terjadi pada malam sebelum Virat dan Silpa pergi ke Goa. Lingga kemudian menceritakan bahwa saat ia sedang tidur malam itu, ia mendengar suara seperti seseorang yang sedang bertengkar di dalam rumah, yang membuat ia pun terbangun. Tidak lama kemudian, ia juga mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Karena takut dan panik, Lingga pun mengetuk pintu dan memanggil Virat untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun saat Virat keluar, ia mengatakan bahwa suara yang didengar Lingga yaitu dari suara film yang sedang ditonton oleh Silpa. Mendengar itu, Lingga pun merasa tenang dan kembali ke tempatnya untuk melanjutkan tidur. Namun Anan yang mendengar penjelasan Lingga, ia pun meyakini bahwa Lingga mendengar suara tembakan dari dalam rumah malam itu, yang kemungkinan dari pistol yang dibawa oleh Ramki. Mengetahui itu, Anan pun semakin yakin bahwa sesuatu telah terjadi di dalam rumah tersebut yang coba ditutupi oleh Virat dan Silpa. Tidak lama setelahnya, Virat datang ke kantor polisi untuk mencari Lingga. Ia kemudian menemui Anan dan menanyakan apa yang terjadi. Anan kemudian mengatakan bahwa mereka mencurigai Virat terkait hilangnya Ramki. Ia pun meminta Virat mengatakan yang sebenarnya dan menjelaskan bagaimana ia mengenal Ramki serta hubungan apa yang mereka miliki. Virat kemudian menceritakan kejadian sebelumnya. Ia bekerja sebagai seorang arsitek. Suatu hari, ketika sedang berada di kantor, Silpa menelponnya sambil menangis.
Silpa mengatakan bahwa saat pergi ke kuil, kalung berliannya dicuri. Mendengar itu, Virat kemudian menyuruhnya membuat laporan di kantor polisi terdekat. ఏడు పాపి దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి Lalu sore harinya, saat pulang ke rumah, ia pun terkejut melihat seorang polisi berada di dalam rumahnya. Dan polisi itu adalah Ramki. Silpa menjelaskan bahwa Ramki datang untuk menyelidiki kalungnya yang hilang. Namun Virat tidak menyukai tindakan Ramki yang datang ke rumah. Ia mengatakan bahwa penyelidikan seharusnya dilakukan di kantor polisi dan bukan dengan mendatangi rumah mereka. Ramki yang merasa tersinggung kemudian pergi dari sana. Silpa sempat mengatakan bahwa jika Ramki membutuhkan informasi lebih lanjut, ia bisa menghubunginya dan Silpa akan datang ke kantor polisi. Dan itulah pertama kalinya Virat bertemu dengan Ramki. ఎంక్వైరీ కోసం ఎస్ఐ రామ్కి మీ ఇంటికి వస్తే Keesokan harinya, Ramki kembali menelpon Silpa. Ia mengatakan bahwa polisi telah menangkap beberapa pencuri kalung dan ia meminta Silpa datang ke kantor polisi untuk melihat apakah salah satu dari mereka adalah pelaku yang mencuri kalungnya. Namun Silpa tidak mengenali satupun dari para tersangka tersebut. మొత్తం మీద పోలీస్ Virat kemudian mengatakan bahwa setelah kejadian itu, Ramki terus menelpon Silpa. ఇంకా కేసు Karena merasa terganggu, Virat meminta Ramki berhenti menghubungi istrinya. Dan setelah itu, Ramki pun tidak pernah lagi mengganggu Silpa. నిజంగా నిజంగా Setelah mendengar penjelasan tersebut, Anan akhirnya mengizinkan Virat pergi dan juga meminta Virat membawa Lingga bersamanya. ఇవ్వకూడదు. Namun selama kasus ini belum selesai, Virat dilarang meninggalkan kota. Setelah Virat pergi, Anan meminta Rangganat mencari laporan polisi tentang pencurian kalung milik Silpa. Akan tetapi setelah berkas tersebut dicari di ruang arsip, mereka tidak menemukan berkas milik Silpa. Bahkan selama 3 bulan terakhir, kantor polisi itu tidak menerima satupun laporan mengenai pencurian kalung. Mendengar hal tersebut, Anan pun merasa heran. Ia bertanya-tanya, mengapa Ramki datang ke rumah Silpa untuk menyelidiki kasus itu, jika Silpa ternyata tidak pernah membuat laporan. Karena itulah Anan memerintahkan Nikita memanggil Silpa ke kantor polisi untuk diperiksa. Setelah itu, Silpa pun datang bersama suaminya ke kantor. విరాట్ కాసేపు బయట వెళ్ళు. Saat diinterogasi, Anan pun bertanya bagaimana kalung Silpa bisa hilang. Silpa menjelaskan bahwa saat pulang dari kuil, 2 orang yang mengendarai sepeda motor datang dan merampas kalungnya. Setelah itu, ia pun menghubungi Virat dan menceritakan tentang pencurian tersebut. Lalu setelah itu, Virat menyuruhnya membuat laporan di kantor polisi terdekat. Hingga ia akhirnya membuat laporan di kantor polisi Kondapur. కంప్లైంట్ చేశాను. కొండాపూర్ Saat ditanya siapa yang menerima laporannya, Silpa mengatakan Ramki. Namun anehnya saat Anan bertanya, apakah Silpa sebenarnya sudah mengenal Ramki sejak lama? Silpa mengaku jika ia tidak mengenal Ramki sebelumnya dan ia baru pertama kali melihat Ramki pada hari itu. Mendengar itu, Anan pun teringat dengan jawaban Silpa sebelumnya saat di rumah, di mana Silpa pernah mengatakan bahwa ia sudah mengenal Ramki sejak masa kuliah. Namun sekarang ia justru memberikan cerita yang berbeda. Anan kemudian kembali bertanya, apakah Silpa memiliki salinan laporan yang dibuatnya? Silpa menjawab bahwa setelah membuat laporan, ia tidak merasa perlu meminta salinannya. Ia kembali mengatakan bahwa laporan tersebut dibuat di kantor polisi Kondapur dan ia pun meminta Anan memeriksanya sendiri. Namun Anan mengatakan bahwa ia sudah memeriksanya dan tidak menemukan laporan apapun atas nama Silpa. Mendengar itu, Silpa pun bingung dan bertanya, jika dirinya memang tidak membuat laporan, mengapa Ramki datang ke rumahnya untuk menyelidiki kasus tersebut? Anan pun menjawab bahwa justru kedatangan Ramki ke rumah Silpa itulah yang menjadi masalah. Menurutnya,
Silpa sedang menyembunyikan sesuatu. Anan bahkan menduga bahwa tidak ada seorang pun yang mencuri kalung Silpa, dan Silpa juga tidak pernah membuat laporan kepada polisi. Anan kemudian juga memberitahukan bahwa jika Silpa benar-benar ingin membuat laporan, kantor polisi yang paling dekat dengan rumahnya bukanlah Kondapur, melainkan Rampur. Mendengar itu, Silpa mulai kebingungan. Ia kemudian mengubah ceritanya dan mengatakan bahwa dirinya memang membuat laporan. Menurutnya, ketika ia menelpon Ramki, Ramki sendiri yang menyuruhnya datang ke kantor polisi Kondapur untuk berbicara dengannya. Naku SI Ramki. Mendengar itu, Anan langsung menyadari adanya kejanggalan. Sebelumnya, Silpa mengatakan bahwa ia pertama kali bertemu Ramki ketika datang ke kantor polisi untuk membuat laporan. Namun sekarang ia mengatakan bahwa sebelum membuat laporan, ia sudah menelpon Ramki dan menceritakan kejadian tersebut. Anan lalu bertanya, jika Silpa memang tidak mengenal Ramki sebelumnya, bagaimana bisa ia memiliki nomor telepon Ramki? Setelah itu, Anan juga menunjukkan kalung Silpa yang sebelumnya dinyatakan hilang, di mana kalung tersebut ternyata ditemukan di rumah Ramki. Anan mengatakan bahwa kalung itu sebenarnya tidak pernah dicuri, dan menurutnya Silpa sengaja memberikan kalung tersebut kepada Ramki karena suatu alasan. Sir? Anan kemudian memperlihatkan rekaman CCTV, di mana dalam rekaman itu terlihat Silpa dan Ramki berjalan bersama di beberapa tempat di kota. Setelah melihat rekaman tersebut, Silpa pun panik karena tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataannya. Hingga akhirnya Silpa menceritakan semuanya kepada Anan. Ia pun mengaku bahwa dirinya memang sudah mengenal Ramki sejak masa kuliah. Ramki bukan sekedar kenalan, melainkan mantan kekasihnya. Mereka dulu saling mencintai satu sama lain. Akan tetapi karena keluarga Silpa tidak menyetujui hubungan mereka, hingga akhirnya Silpa dipaksa meninggalkan Ramki dan menikah dengan Virat, pria yang dijodohkan orang tuanya. మా ఇంట్లో ఒప్పుకోలేదు బచ్చరాలకు నాకు విరాట్తో పెళ్ళైంది. Namun suatu hari, ia tidak sengaja bertemu kembali dengan Ramki di tempat gym. Dan setelah pertemuan itu, hubungan mereka pun kembali dimulai tanpa sepengetahuan Virat. సమయం దొరికినప్పుడల్లా రామ్కీతో టైం స్పెండ్ చేసి Lalu suatu malam, saat dalam perjalanan, Ramki menelpon Silpa. Tetapi Silpa tidak mengangkat telepon tersebut. Saat itu, Virat mengatakan bahwa ia sudah memutuskan untuk membeli rumah baru untuk mereka berdua dan menjual apartemen mereka. Dan ia meminta Silpa untuk membantunya mencari rumah yang cocok untuk mereka. ఆల్రెడీ ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేశాను కొంతమందికి చెప్పాను. Kemudian keesokan paginya, Silpa pun menceritakan hal tersebut kepada kekasihnya Ramki di telepon, di mana suaminya sedang mencari rumah untuk dibeli. Silpa pun meminta Ramki untuk mencarikan mereka rumah yang memungkinkan ia dan Ramki bisa tinggal bersama di rumah itu tanpa gangguan dan tanpa ada yang menghalangi hubungan mereka ketika Virat pergi bekerja. నాకు నచ్చింది కానీ విరాట్కి నచ్చలేదు. Beberapa hari kemudian, Silpa datang bersama Virat untuk melihat sebuah rumah. Sebenarnya, orang yang memberitahu Silpa tentang rumah itu adalah Ramki. Tetapi Silpa mengatakan kepada Virat bahwa ia mengetahui rumah tersebut melalui seorang temannya. Begitu melihat rumah tersebut, Virat langsung menyukainya. Ia mengatakan kepada Silpa bahwa rumah tersebut memiliki desain sesuai seleranya dan memberikan rasa nyaman serta kebebasan. Karena itulah Virat memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Setelah semuanya beres, Virat dan Silpa akhirnya pindah ke rumah tersebut pada hari yang dianggap baik untuk mulai menempatinya. అంటే నీకు కొనడం మేము ఒక మంచి ముహూర్తం. Namun setelah mereka menempati rumah itu, Ramki memberitahukan Silpa bahwa banyak orang yang mengatakan kalau rumah tersebut berhantu. Karena itulah rumah tersebut sudah lama dibiarkan kosong
karena orang-orang yang pernah tinggal di sana tidak pernah bertahan lama. Tetapi walaupun begitu, Ramki mengaku jika ia tidak percaya dengan cerita tersebut. వారం రోజు Namun Ramki justru menyarankan Silpa untuk memberitahu Virat bahwa rumah itu memang berhantu. Dan Silpa diminta berpura-pura untuk ketakutan. Menurutnya, hal itu bisa menguntungkan mereka. Ramki menjelaskan bahwa semua orang yang mengetahui rumah itu percaya ada hantu di dalamnya. Jika Silpa berpura-pura takut, Virat juga akan mempercayainya. Dan saat itulah mereka bisa membunuh Virat dengan lebih mudah. Setelah Virat tewas, semua orang akan mengira bahwa hantu di rumah tersebut telah membunuhnya. Dengan begitu, Silpa bisa mendapatkan harta Virat dan mereka berdua dapat hidup bersama. Walaupun awalnya Silpa menolak rencana Ramki untuk membunuh Virat, akan tetapi demi bisa bersama Ramki, pria yang ia cintai, Silpa pun akhirnya setuju dengan rencana Ramki membunuh Virat. మర్డర్ ప్లాన్ కి మీరు ఒప్పుకున్నారా? Mendengar semua cerita tersebut, Anan akhirnya tahu jika Silpa ternyata bersekongkol dengan Ramki untuk membunuh Virat. Namun masalahnya sekarang, Ramki justru menghilang. విరాట్ ప్రాణం తీయాలి కానీ Karena mencurigai Virat yang telah membunuh Ramki, akibat hubungannya dengan Silpa, Anan kembali menanyai Virat tentang kejadian tersebut. Virat mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi pada Ramki. Bahkan hingga saat ini, Virat sama sekali tidak mengetahui bahwa Silpa dan Ramki memiliki hubungan terlarang. Anan kemudian bertanya, apakah Virat pernah mengalami kejadian aneh di rumahnya? Virat kemudian menceritakan beberapa kejadian yang dialaminya. Di mana suatu hari saat Silpa sedang mandi, ia pun berteriak ketakutan memanggil Virat karena ia melihat darah yang keluar dari shower. Akan tetapi semua itu hanyalah akting Silpa. Namun Virat sama sekali tidak tahu bahwa Silpa sedang berpura-pura. లేదండి Lalu pada malam lainnya, Silpa kembali berteriak memanggil Virat dan mengatakan jika ia melihat ada bayangan seseorang di luar rumah. Namun lagi-lagi itu hanyalah rencana dari Silpa dan Ramki untuk membuat Virat percaya ada hantu di rumah tersebut. Tetapi saat ia membuka pintu, ia justru melihat Lingga yang berjalan di luar rumah. మన లింగస్వామి శిల్ప Melihat itu, Virat pun mengira Silpa ketakutan karena melihat Lingga. ఏం కాదు నేను ఉన్నాను. Anan lalu bertanya kepada Virat, apakah ia pernah mencurigai Silpa sengaja melakukan semua itu untuk mencelakai Virat. Virat langsung menjawab mengapa ia harus mencurigai istrinya sendiri. Menurut Virat, justru Silpa lah yang membuatnya masih hidup sampai sekarang. Dan Silpa bahkan sudah 2 kali menyelamatkan nyawanya. Virat kemudian menjelaskan bahwa suatu hari, ia sedang berada di halaman belakang rumah sambil melakukan panggilan telepon. Tiba-tiba, sebuah pot bunga yang berada di atas teras balkon jatuh tepat ke arahnya. Namun Silpa tiba-tiba mendorong Virat sehingga nyawanya selamat. Kemudian pada hari lainnya, saat Virat pulang lebih awal, pembantu rumah tangga mengatakan bahwa Silpa pergi berbelanja. Virat kemudian masuk ke dalam rumah dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Tetapi saat itu Virat tidak menyadari ada kebocoran listrik dari shower air panas. Dan di saat ia hendak menyalakan keran shower, Silpa tiba-tiba menelpon Virat. Ia memperingatkan Virat agar tidak menggunakan kamar mandi di lantai atas karena ada kebocoran listrik pada shower. Mendengar itu, Virat langsung melihat ke arah kamar mandi dan menyadari bahwa shower tersebut mengalami kebocoran listrik hingga seluruh kamar mandi dipenuhi asap. Jika saat itu Silpa terlambat menelpon beberapa detik saja, Virat kemungkinan sudah meninggal. Setelah mengetahui hal itu, Anan kembali menginterogasi Silpa. Anan pun memuji akting Silpa yang memiliki 2 kepribadian.
di mana di satu sisi ia ingin membunuh suaminya, tetapi di sisi lain ia jugalah yang menyelamatkan nyawa suaminya. Mendengar itu, Silpa pun bingung dan mengatakan kalau ia memang ingin membunuh suaminya agar bisa bersama Ramki. Dan ia tidak pernah menyelamatkan nyawa suaminya seperti yang dikatakan Anan. Namun Anan mengatakan kalau Viratlah yang mengatakannya seperti itu. Kita pun kemudian diperlihatkan kejadian sebenarnya, di mana ternyata si Palah yang sengaja menjatuhkan pot dari atas balkon tepat di atas kepala Virat untuk membunuhnya. Namun pada saat yang sama, sosok misterius yang menyerupai Silpa muncul dan menyelamatkan Virat, di mana sosok tersebut kemudian memeluk Virat dan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Virat sembari menatap Silpa yang berada di atas balkon. Karena itulah Virat mengira jika Silpalah yang telah menyelamatkannya. Sementara Silpa tidak melihat sosok tersebut. Karena rencana yang pertama gagal, Silpa dan Ramki menyiapkan cara berikutnya, di mana Ramki menyuruh seorang teknisi untuk membuat shower air panas di kamar mandi mengalami kebocoran listrik. Dan tujuannya agar Virat tersengat listrik dan meninggal ketika mandi. Namun setelah pulang dari berbelanja, Silpa pun terkejut karena menyadari bahwa rencananya kembali gagal karena Virat masih hidup. Virat bahkan mengatakan kalau saja Silpa tidak menelponnya tepat waktu, ia mungkin sudah meninggal. Dan itu berarti sekali lagi ada sosok misterius yang menyelamatkan Virat dari kematian. Sementara Virat mengira jika Silpalah yang selama ini menyelamatkannya. Silpa kemudian mengatakan kepada Anan bahwa Ramki marah karena rencana mereka kembali gagal. Karena itulah Ramki datang ke rumahnya, di mana kedatangannya tersebut terekam CCTV di depan gerbang. Silpa mengatakan bahwa saat Ramki datang, suaminya tidak berada di rumah. Lalu tidak lama setelah Ramki tiba, listrik di rumah tiba-tiba padam. Karena situasinya menjadi sepi, Silpa dan Ramki pun mulai bermesraan di rumah. Lalu ketika lampu kembali menyala, Silpa mendengar bahwa Virat telah pulang. Ia segera memberitahukan Ramki, namun Ramki sengaja tetap berada di sana karena ia sudah tahu bahwa Virat akan pulang. Ketika Virat menekan bel rumah, tiba-tiba pintu yang terkunci terbuka sendiri. Virat kemudian mencari Silpa dan pergi ke kamar. Saat melihat Silpa yang pura-pura pingsan, Virat pun menjadi panik. Di saat yang sama, Ramki yang bersembunyi dan menutupi wajahnya dengan kain mencoba menembak Virat dengan pistol dari belakang. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah pot bunga terlempar ke tangan Ramki yang membuat pistolnya terjatuh dan Virat melihat itu. Ramki yang panik berusaha mengambil kembali pistolnya, tetapi Virat menahannya hingga pertarungan sengit pun terjadi antara mereka. Virat akhirnya berhasil membuka kain di wajah Ramki. Walaupun Ramki sempat memukul Virat, tetapi Virat justru berhasil merebut pistol milik Ramki tepat saat Silpa bangun dan melihat Virat menembak Ramki. Virat mengaku kepada Anan kalau ialah yang telah menembak Ramki hingga tewas. Setelah mengetahui jika Viratlah yang membunuh Ramki, Anan pun bertanya, lalu di mana Virat membuang mayat Ramki dan pistolnya. Akan tetapi jawaban Virat membuat Anan murka. Karena Virat mengatakan jika memang ia yang membunuh Ramki, tetapi ia tidak tahu di mana mayat Ramki dan pistolnya tersebut. Virat lalu menceritakan kejadian setelah penembakan, di mana Silpa jatuh pingsan setelah penembakan itu. Lalu karena mendengar suara tembakan, Lingga mengetuk pintu.
Virat pun berbohong saat ditanya Lingga. Kemudian ia menyuruhnya pergi. సినిమా చూస్తున్నా నువ్వు వెళ్ళి పడుకో. Saat itu, Silpa mulai sadar dari pingsan. Melihat Ramki yang sudah tewas, Silpa pun menangis dan ketakutan. Virat lalu membawanya ke kamar dan berusaha menenangkannya. Virat mengatakan kepada Silpa kalau ia akan meminta bantuan pengacaranya untuk menangani masalah ini. Lalu saat keluar dari kamar untuk mengambil ponselnya, ia pun terkejut karena mayat Ramki sudah menghilang bersama pistolnya. Dan lantainya pun sudah bersih dari darah, seperti tidak pernah terjadi apapun sebelumnya. Melihat itu, Virat pun menjadi bingung dan tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Silpa yang juga terkejut melihat itu mengatakan kalau apa yang dikatakan orang-orang memang benar, jika rumah ini memang berhantu. Dan hantu itulah yang pasti melakukan semua ini. Karena ketakutan, Virat pun mengatakan kepada Anan bahwa keesokan harinya ia pergi ke goa bersama Silpa dan mereka baru kembali setelah 15 hari. Setelah mendengar semua itu, Anan dan Nikita membahas kejadian tersebut. Nikita mengatakan bahwa saat mereka datang ke rumah Virat, ada seseorang yang terlihat seperti Silpa di dalam rumah. Padahal Silpa sedang berada di goa bersama Virat. Nikita menduga sosok itu adalah sosok hantu yang selama ini menyamar sebagai Silpa. Mendengar itu, Anan tidak percaya tentang hal semacam itu. Ia yakin Virat yang membunuh Ramki dan menghilangkan mayatnya agar kejahatannya tidak terbongkar. ఆ ఇన్సిడెంట్ Setelah menahan sementara Virat, polisi kemudian menggeledah rumah Virat untuk mencari mayat Ramki. Akan tetapi mereka tidak menemukannya di sana. Namun mereka justru menemukan sebuah pistol di lemari kamar Virat yang diduga sebagai pistol yang digunakan Virat membunuh Ramki. Mengetahui itu, Anan pun memerintahkan Rangganat mengirimnya ke laboratorium untuk pemeriksaan sidik jari. Dan ia yakin sidik jari Virat akan ditemukan di sana. Sementara itu, Anan ternyata mendatangi pemilik pertama dari rumah tersebut, yaitu seorang pengusaha bernama Hari. Anan pun meminta bantuannya tentang detail dari rumah yang ia bangun tersebut dan kepada siapa ia menjualnya. నేనే సహాయం చేయి. Hari menjelaskan jika rumah tersebut sudah terjual kepada seorang pengusaha melalui perantara. Namun ia tidak mengetahui siapa pengusaha tersebut. Sedangkan arsitek dari rumah tersebut adalah putrinya sendiri yang bernama Misira. Ternyata Misira dulu adalah asisten pribadi Virat sebelum Virat menikah. Dan Viratlah yang meminta Misira untuk mendesain sebuah rumah yang ingin ditempati oleh pasangan yang Misira kenal setelah mereka menikah. Ternyata pasangan yang dimaksud Virat adalah ia dan Misira sendiri, di mana mereka memang sudah lama menjalin hubungan asmara. Rupanya Virat memang ingin membangun rumah tersebut untuk mereka, dan ia ingin kekasihnya sendiri yang merancang rumah impian mereka. Mengetahui itu, Misira kemudian menemui ayahnya dan mengatakan bahwa ia mencintai Virat. Ia meminta ayahnya untuk membantu membangun rumah yang akan mereka tempati setelah menikah. Ia ingin rumah itu selesai sebelum ulang tahunnya, dan pada hari tersebut, Misira berencana mengundang Virat ke rumah tersebut sebagai kejutan, kemudian melamarnya. Hari menyetujui keinginan putrinya dan mulai membantu membangun rumah tersebut. Waktu pun berlalu dan ulang tahun Misira semakin dekat. Suatu hari, Virat mengatakan bahwa ia harus pergi ke Mumbai sehingga ia tidak bisa menghadiri ulang tahun Misira. Namun sebelum pergi, Virat justru memberikan cincin dan melamar Misira. Padahal Misira sudah menyiapkan rencana untuk melamar Virat di rumah baru mereka. Setelah Virat pergi ke Mumbai,
Misira datang untuk memeriksa pembangunan rumah tersebut. Dan rumah yang sedang dibangun Misira ternyata adalah rumah yang sekarang ditempati oleh Virat. Ia meminta para pekerja mempercepat pembangunannya agar selesai sebelum ulang tahunnya. Lalu seperti kejadian di awal film, sambil menelpon ayahnya, Misira kemudian naik ke atas lantai rumah tersebut hingga akhirnya terjatuh dari tangga karena terpeleset dan tewas di rumah barunya tersebut. Hari menceritakan semua kejadian itu kepada Anan. Namun Hari masih belum tahu bahwa Virat, pria yang pernah dicintai putrinya, sekarang tinggal di rumah tersebut. Dan ternyata sosok misterius yang selama ini menyelamatkan Virat adalah roh Misira yang masih tinggal di rumah tersebut. Dan Misira juga yang ingin mengungkap semua kejahatan Silpa dan Ramki yang tidak diketahui Virat setelah mereka tinggal di rumah tersebut. Sementara itu di tempat lain, seorang fotografer alam yang sedang melihat video rekamannya, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan di dalam rekaman video tersebut. Oh my god. Setelah itu, ia pergi ke kantor polisi dan menemui Anan. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang fotografer dan ia memasang kamera di beberapa tempat di hutan dan mengunggah hasil rekamannya ke YouTube. Namun salah satu videonya merekam sesuatu yang sangat penting. Fotografer tersebut kemudian menyerahkan video tersebut kepada Anan. Ketika video diputar, Anan melihat seseorang menggendong jasad Ramki sambil berjalan masuk ke dalam hutan. Dan orang tersebut tidak lain adalah Lingga. Mengetahui itu, Anan pun berasumsi setelah Virat membunuh Ramki, ia pun menyuruh Lingga untuk membuang mayatnya ke dalam hutan. Polisi kemudian menangkap Lingga dan menginterogasinya dengan keras di kantor. Mereka bertanya di mana ia menyembunyikan jasad Ramki. Namun Lingga bersikeras bahwa ia tidak tahu apapun tentang kejadian tersebut. Meskipun mendapat tekanan dan dipukuli, Lingga tetap tidak mengungkapkan apapun. Anan pun tidak mengerti bagaimana Lingga bisa terus bungkam. Di tengah penyelidikan, Nikita datang membawa informasi baru, di mana ia mengatakan bahwa sidik jari yang ditemukan pada pistol ternyata bukan milik Virat, melainkan milik Silpa. Yang artinya, orang yang membunuh Ramki bukanlah orang yang selama ini mereka curigai, yaitu Virat, melainkan Silpa. Polisi kemudian pergi mencari Silpa ke rumahnya, namun Silpa sudah tidak ada di sana. Saat itu, Silpa berencana meninggalkan kota dengan mobilnya. Akan tetapi polisi berhasil melacaknya, hingga polisi pun berhasil menangkap Silpa. Saat di kantor, Silpa pun diberitahu kalau sidik jari di pistol yang ditemukan, yaitu pistol yang digunakan menembak Ramki, adalah sidik jari milik Silpa. Karena sudah terdesak, Silpa akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Anan. Di mana malam itu saat Virat menembak Ramki, Ramki berhasil menghindar dan memukul tangan Virat hingga pistolnya pun terlempar ke kaki Silpa. Silpa kemudian mengambil pistol tersebut dan mengarahkannya kepada Virat. Akan tetapi tiba-tiba, tanpa sadar, ia justru menembak Ramki hingga Ramki pun tewas. Namun ternyata yang melakukannya sebenarnya adalah sosok Misira yang masuk ke dalam tubuh Silpa. Lalu ketika sadar dan melihat Ramki lah orang yang ia tembak, Silpa pun teriak histeris hingga pingsan. Namun saat itu, Virat mengira Silpa menangis karena ketakutan setelah membunuh Ramki. Karena Virat masih belum tahu bahwa Ramki adalah selingkuhan Silpa. Karena itulah Virat berusaha menyelamatkan Silpa dan mengatakan bahwa dialah yang membunuh Ramki. Silpa akhirnya ditangkap atas kasus pembunuhan Ramki.
Setelah itu Anan menjelaskan seluruh kejadiannya kepada Virat. Anan mengatakan bahwa Silpa dan Ramki ternyata memiliki hubungan gelap. Karena itulah Silpa berencana membunuh Virat di rumahnya tersebut. Namun arwah yang tinggal di rumah itu justru menyelamatkan Virat. Anan kemudian mengungkapkan bahwa arwah tersebut sebenarnya adalah Misira, kekasih Virat yang tewas di rumah tersebut ketika Virat di Mumbai. Misira sangat mencintai Virat. Sebelum Misira meninggal, ialah yang ingin membangun rumah tersebut untuk Virat. Arwah Misira tetap berada di rumah itu dan melindungi kekasihnya dari rencana Silpa yang ingin membunuhnya. Virat sendiri tidak mengetahui hal tersebut karena saat itu Misira sengaja merahasiakannya untuk memberikan kejutan kepada Virat. Virat kemudian bertanya, jika Silpa adalah orang yang melakukan kesalahan, mengapa Lingga sampai ditangkap polisi? Dan saat itulah kita pun diperlihatkan kejadian yang sebenarnya, di mana ketika Lingga kembali tidur pada malam itu, arwah Misira merasuki tubuhnya untuk membawa jasad Ramki dan membuangnya ke dalam danau di tengah hutan. Anan mengatakan bahwa Lingga memang melakukan hal tersebut dan mereka memiliki bukti berupa rekaman video. Anan kemudian menunjukkan video tersebut kepada Virat. Namun saat Virat melihatnya, ternyata video tersebut sudah tidak ada, yang membuat Anan dan Nikita pun bingung. Misira tidak pernah berniat menjebak Lingga karena tujuannya hanya ingin menyelamatkan kekasihnya dari hukuman. Karena itulah kemungkinan Misira lah yang menghapus video tersebut dengan caranya sendiri. Setelah tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk menjerat Lingga, Anan akhirnya terpaksa membebaskannya. Sementara itu Silpa akhirnya ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan Ramki. Sejak awal Misira memang ingin memastikan Silpa terungkap sebagai pelaku sebenarnya, termasuk saat Anan pertama kali datang ke rumah Virat. Saat itu ia bertemu dengan Silpa. Namun orang yang sebenarnya berada di sana bukanlah Silpa, melainkan arwah Misira yang menyerupai Silpa. Misira memang sengaja membuat Anan mencurigai Silpa, dan ia bahkan mengatakan kepada Anan saat itu bahwa Silpa dan Ramki pernah belajar di kampus yang sama. Pada akhirnya, arwah Misira berhasil menyelamatkan kekasihnya dari rencana pembunuhan Silpa hingga mengungkap kejahatan Silpa dan Ramki. Di akhir film, Virat pun melakukan ritual penghormatan untuk mendiang Misira agar ia tenang di alamnya. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film misterius, di mana semua misteri ini akhirnya terungkap. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.